Halo teman, selamat datang di channel kita Ajam Channel. Di mana channel ini berisikan tentang mistis, horor, dan keangkeran. Ada jam malam. Ayo teman, kita lanjut penelusuran ke dalam. Eh, kita kumpas tuntas tentang tempat ini. Di balik jam malam ada sebuah cerita yang perlu diungkap. Halo teman, kita masih di tempat yang sama karena memang cuaca hari ini cukup kurang mendukung dan hujannya juga masih begitu deras. Soalnya nanti kita akan ke lokasi ke dalam menunggu hujan sedikit reda. Paling saya cerita sedikit terkait tempat lokasi yang kita akan telusuri. Jadi tempat ini tempat bersejarah, di mana tempat ini dibangun di tahun 1922 zaman pemerintahan Hindia Belanda. Di tahun itu dibangun, jadi di sini ada patung sejarah yang dimana patung ini ada sebuah tokoh 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 pastor yang dimana beliau ini menyiarkan agama itu agama yaitu Kristen, teman-teman. Cuman bukan di lokasi ini bertempatannya, tapi di Aceh. Di Aceh tahun 1934 kalau nggak salah. Nah, beliau di sana menyebarkan agamanya dan di sini sebagai simbol lah. Jadi di sana tuh beliau benar-benar banyak pengikut jemaatnya, ya, sampai berribuan jemaat yang mengikuti beliau. Nah, ada mitos yang beredar tentang apa namanya. Jadi ada info bahwa cerita di sini tuh kenapa didirikan di patung ini itu di sini, karena dulu ada mitos cerita bahwa jadi si pastor ini infonya akan menyiarkan agama di kota Bandung. Menaiki pesawat yang dimana pesawat tersebut ceritanya jatuh di tempat ini dan dibuatkanlah patung pastor tersebut. Tapi itu hanya mitos, teman-teman. Jadi yang benarnya itu beliau tidak sama sekali ke tempat ini, ya. Tapi karena beliau memiliki istilahnya tokoh agama yang sangat kuat, jadi dibuatkanlah di sini pastor itu bernama Verbrak, ya. Verbrak, dia lahir di tahun 1000, wafatnya di 1918 kalau tidak salah, ya. Nanti kita coba lihat aja ke dalam, ada patungnya di sana. Nah, sudah itu dia menyebarkan apa namanya agama, dan terus ini namanya sebelum nama yang sekarang itu, namanya itu sebelum nama yang sekarang itu, tempat ini dulunya bernama Moletun Park. Awal berdiri itu, ya, dinamai dengan nama Belanda gitu, ternyata. Nah, saat Pak Bung Karno masih menjabat menjadi presiden,
dia minta nama tersebut ikut diganti, jadi jangan ada lagi nama istilah dari Belanda ya. Itu jadi taman karena sampai sekarang itu Taman Maluku. Dan luas taman ini cukup luas, luasnya 6.000 persegi, 6.000 persegi teman-teman, dimana di sini di pinggirnya dikelilingi jalan raya. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya, untuk melihat patung itu ada di dalam, dan konon ceritanya patung ini bila mana di malam hari itu si patung itu bergerak, dan mata dari patung itu seolah-olah melihat ke kita bila kita malam hari. Nah, nanti kita lihat di sana. Jadi, dan terus ada cerita juga patung ini bisa menghilang ya, selain bergerak sendiri menghilang juga. Itu cerita dari mitos. Nah, nanti kita kupas seperti apa menurut saran malam ini selagi menunggu cuaca hujan yang masih lebat ya teman-teman. Untuk itu ikuti terus saran kita. Di balik jam malam ada sebuah cerita yang perlu diungkap. Ya, halo teman. Kita sekarang sudah berada di patung Pastor Herdius Christian Verbach, di mana beliau lahir tahun 1835 dan wafat 1918. Dia sebagai almozenier, yaitu penyebar agama ya teman-teman. Beliau menyebarkan agama di tahun 1874 sampai 1881. Aceh 1874-1907. Ini lah patung beliau yang dimana mitosnya konon katanya bisa bergerak atau melihat ke arah kita bila di malam hari.